bagaimana mereka istilahnya ilmu yang didapat dipraktekkannya di daerah ini. Di situ PR pemerintah, dari anggota dewannya, kepala kadesnya, pemerintah setempat untuk mendukung program mereka. Nanti kita di tahun 2021 ini, tahun ini kita bangun tribun, Bang Jamani. Bangun tribun di desa Pangkalan Buton. Bagaimana kita ngenahkan lapangannya, kita bangun tribunnya supaya atlet-atlet tadi main bola ini menikmati lapangan yang standar lah kan. Dari lapangan standar, terus penontonnya nanti bisa nonton dengan tertib, hati kan, kita memberi kenyamanan lah. Kalau kesenian nih, kayak musik gitu kan. Di tahun ini memang saya ada pengadaan musik. Karena saya pengen membuka sekolah musik. Jadi saya lihatlah Kayung Utara ini tidak di mana-mana lah. Itu anak saya pun suka main game. Kita game nih kan, bagaimana kita beri pilihan lah dari game ke musik kan. Pemuda-pemuda anaknya nih kan bisa main musik, belajar musik. Terus dari hobi itu, kalau misalnya ada hajatan-hajatan orang kawin, mereka bisa tampil di acara itu. Mereka bisa menyalurkan bakatnya, mereka dapat duit. Kan? Jelasnya kita pengen masyarakat kita, adik-adik kita, anak-anak kita ke depannya nih ya keterampilan ya, punya aktivitas positif lah ya. Aktivitas positif. Kalau udah punya keterampilan nih, mereka merantau kemanapun mereka udah siap karena ada keterampilan itu. Selain itu juga memfilter lah ya berkenaan dengan ya salah satunya pergaulan bebas, sehingga mereka yang memiliki minat di bidang seni dapat ya terakomodir dengan adanya sekolah musik tadi ya. Mantap sekali. Ini Bang Diki tadi mungkin sedikit mengulas lagi kembali tambak yang menjadi indikator sehingga Bang Diki membuat program itu ya, khususnya kaitannya dengan sumber daya manusia kita yang ada. Tambak ini udah berjalan 22 hari. Udah 22 hari. 22 hari. Bulan. Jadi panjang udang itu udah ada 6 cm lah. 6 cm sudah ya. Selama ini sih tidak ada kendala. Alhamdulillah. Ya kan. Jadi kalau misalnya ini berhasil, akan kita terapkan nanti ke masyarakat. Bagaimana lembaga membina nanti. Jadi kita ada dua Bang Jamani, selain tambak intensif tadi ini, kita ada tambak tradisional. Di Simpang Kilir kita udah ada 4 hektar. Yang mudah kita gali, tinggal kita kemaskan sedikit lagi lah. Nanti kedepannya kita masukkan lagi udang tuh. Jadi kita lihat yang mana yang berhasil nih, tambak tradisional atau tambak intensif nih. Kalau misalnya berhasilnya tadi tambak tradisional, kita akan fokus ke depannya tambak tradisional. Kalau misalnya intensif yang berhasil, kita fokus ke sini. Karena kalau super intensif ini sangat-sangat inilah di kehalangan rumah pun bisa kita buat. Ya kan? Nah, kita buat tambaknya di belakang rumah kita. Jadi pengontrolannya itu sangat mudah ya. Luar biasa ya. Jadi artinya program yang dibuat ini bukan hanya sekedar konsep, tapi jangka panjang ya. Bukan hanya jangka pendek. Saatnya berhasil nanti akan berdampak dengan terutama di kecamatan lain gitu kan. Yang pasti untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Luar biasa. Saya kuliah, mereka adik-adik sarjana kita nih, mereka ini sebenarnya punya potensi karena punya ilmu. Mereka kuliah ini mencari ilmu, dan ilmu itu mereka dapatkan seharusnya mereka praktekkan. Ya kan, harus praktekkan di daerah itulah, di Kayung Utara ini. Bagaimana mereka istilahnya ilmu yang didapat dipraktekkannya di daerah ini. Di situ PR pemerintah. Bagaimana dari anggota dewannya, kepala kadesnya, pemerintah setempat untuk mendukung program mereka. Ya kan?
Misalnya mereka dari sarjana pertanian, ya kan, sarjana perkebunan, peternakan, kelautan. Nah, bagaimana kita mendorong itu, ya kan? Kalau saya ini kan ada berbagai sarjana yang kita rangkul. Kalau misalnya itu berhasil, akan kita rangkul juga yang lainnya, gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan mereka, keahlian mereka, gitu kan, ilmu apa yang mereka terapkan. Memang sekarang ini kan kita dengan adanya P3K ini kan agak susah juga. Ya, P3K ini. Untuk honor-honor ini susah. Bagaimana kawan-kawan sarjana ini yang ilmu yang didapat diterapkannya di Kayung ini. Bagaimana di situlah kita manfaatkan kawan-kawan nih untuk ilmunya diterapkan kembali, kan gitu. Kita di situlah bantu kawan-kawan sarjana, adik-adik kita nih supaya mereka nih ilmunya nih tidak benar terserap lah di masyarakat gitu. Macam pisau lah, makin diasah makin tajam kan. Kalau nggak dipakai mana? Tapi bukan asah batu ya. Itu berat tuh. Kalau asah batu nih berat. Jadi udah musim udah selesai kan. Salah satunya kayak gini lah, kayak apa yang Bang Jamani lakukan di masalah edukasi ini. Siapa tahu kawan-kawan sarjana ini bisa melakukan di Kecamatan Simpang Hilir misalnya, Melano, ya kan? Misalnya di kayak di pulau, ya kan? Mereka setidaknya membuat seperti ini, bagaimana aspirasi masyarakat setempat tersalurkan, ya kan? Setidaknya mereka keluh kesah mereka di desa mereka, misalnya kecamatan mereka, di situ nanti akan didengar, gitu kan. Di situ salah satunya kayak gini nih, kreativitas yang positif, memanfaatkan. Di situ juga nanti kan akan suara-suara itu kan pasti didengar tuh. Kalau misalnya positif itu lebih baik, tak mungkin yang lain hanya diam kan, pasti mendukung itu, gitu Pak. Di situ yang kayak gini yang harus kita majukan lah. Kayak salut lah sama Bang Jamani bisa membuat seperti ini, ya kan. Ini kan sebenarnya masyarakat ini bisa tersalurkan di sini kan. Jadi aspirasi dari sini lah mungkin bisa kita tampung. Apa nanti suatu saat nanti pasti ada narasumber yang luar biasa datang di sini, ya kan. Tentang bagaimana pemekaran sejarah Kayung Utara di Mekah, tentang kerajaan yang ada di Simpang Hilir, di Sukadana, ya kan. Setidaknya anak cucu kita harus tahu. Itu yang narasumber itu yang kita butuh, gitu kan nanti, supaya setidaknya anak cucu paham, oh ini perjuangan si A, si B, ya kan. Betapa susahnya zaman-zaman kemarin bapak-bapak kita memekarkan Kabupaten Kayung Utara, gitu kan. Itu yang seharusnya kita hargai mereka. Mudah-mudahan nanti narasumbernya bisa ke sini, ya kan, bisa menyampaikan perjalanan dia tadi, mudah-mudahan tentang sejarahnya. Ada yang di Kayung Utara ini, salah satunya kayak film Belang Kait. Belang Kait luar biasa, ya kan. Dengan semangat kawan-kawan, saya dengar dana yang tidak seberapa, tapi hasilnya luar biasa Bang Jamani. Ya kita buat jempol lah untuk mereka nih yang luar biasa bekerja keras sampai film itu selesai, ya kan. Ada lagi inovasi yang lebih lagi pada itu kan. Kita dorong terus lah, kasih kawan-kawan semangat supaya untuk berkarya ini tidak akan pernah putus, gitu Bang Jamani. Kita setidaknya promosikan daerah juga. Kayung Utara ini, pemerintah Kayung Utara terbantu dengan mereka ini. Mereka mengenalkan Kayung Utara ini dengan lewat film Belang Kait ini kan. Apa sih film Belang Kait ini? Nanti arahnya ke Kayung Utara. Kayung Utara juga yang dikenal kan. Itu kita bersyukur, berterima kasih dengan mereka ini, gitu Pak.